Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Nina Hernawati, CDP Angkatan ke-8 Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 dan rekan kerja saya adalah Bapak Andi Setiawan. Dan tema kali ini adalah mengenai pemanfaatan aset yang ada di sekolah SD. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Oke Bapak, Ibu, hari ini kita akan mewawancarai pemanfaatan aset yang ada di sekolah. Aset itu terdiri dari yang pertama aset modal sosial, yang kedua modal fisik, yang ketiga modal sosial, yang keempat modal lingkungan, yang kelima modal politik, dan yang keenam modal finansial, dan yang ketujuh modal budaya dan agama. Untuk pertanyaan yang pertama kepada Ibu dulu ya Bu ya. Untuk modal yang pertama adalah modal manusia, bisa dijelaskan Ibu bisa tanya di sekolah Ibu. Modal manusia itu terdiri dari itu ada berupa dan juga objek sebagai objek. Alhamdulillah dia telah materi itu dimasukkan dari segi orang tua. Di sekolah kami orang tua siswanya latar belakang heterogen, baik dari kegiatan sosial maupun biasa. Sebagian hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi Kemajuan sekolah ya Bu. hasil kemajuan dari segi komitmen sekolah kami sangat mendukung program yang diadakan sebagai dari segi murid yang melakukan pencarian pengawasan sekolah tertera evaluasi demi kemajuan pendidikan sekolah ini ya. Oke, untuk aset yang kedua yaitu modal fisik. Gimana Bapak modal fisik di sekolah SD ini? Alhamdulillah dari fisik dan sekolah alhamdulillah ada, walaupun sebenarnya masih perlu perhatian dari pemerintah, tapi sejauh ini untuk pembangunan fisik alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan untuk proses belajar mengajar, institusi juga lengkap. Kemudian alhamdulillah pada tahun kemarin kita mendapatkan pos kinerja dan juga Alhamdulillah ya. ya, jadi salah satu pemanfaatannya yaitu kita menggunakan atau memanfaatkan teknologi itu membeli tablet dan juga pemasangan wifi sebagai sarana untuk menunjang kemajuan zaman pembelajaran di juga pemanfaatan perpustakaan, walaupun belum ada perpustakaan yang khusus, tapi perpustakaan yang ada di pojok-pojok kelas dan juga pojok kantor alhamdulillah jalan bisa dimanfaatkan oleh siswa. Kemudian dari segi WC juga alhamdulillah memadai, walaupun sekarang masih sedang musim kemarau Kemarau ya Pak. tapi Airnya masih lancar Pak.
alhamdulillah untuk sekedar penggunaan dengan tidak menghambur-hamburkan, insya Allah masih cukup. Kemudian di sekolah juga mempunyai ada komputer ada 2 PC-nya, ada laptopnya juga ada 3, ada smartboard yang dikhususkan ditempatkan di kelas 6. Kemudian ada sound system yang 1000 dB yang bagus untuk kegiatan-kegiatan atau acara-acara di, dan alhamdulillah yang terakhir itu kita ada dapat Chromebook 15. Pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatan untuk Jadi menyimak dari pemaparan Bapak berarti dari segi modal fisik SDM menjalankan sudah komplit sekali ya Pak. Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siswa-siswanya tambah pinter, alatnya bagus ya Pak ya Bu. Ya, terutama kita memotivasi rekan-rekan yang lain juga untuk Meningkatkan ya? menggunakannya. Oh, iya. Menggunakannya jangan sampai rusak karena didiamkan ya Pak ya. Betul sekali. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ke Ibu lagi bisa Ibu untuk modal sosial ya Ibu. Modal sosial misalkan bagaimana hubungan Ibu dengan masyarakat, dengan lingkungan sekitar, pengaruhnya terhadap lembaga Ibu yang Ibu pimpin. Mengenai modal sosial Jadi modal sosialnya guru-gurunya sudah ikut komunitas seperti KKB ya. Jadi aktif semua ya Pak. Di Ya. sini guru-gurunya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan aktif juga ya di PMM nomor 1 tuh menterinya. Mudah-mudahan terus yang kedua modal sosialnya adalah paguyuban orang tua ya Bu. Jadi fungsi paguyuban orang tua biasanya untuk apa Bu? bagaimana tadi itu untuk membantu kegiatan-kegiatan. Jadi itu perannya sangat penting ya Bu ini kemajuan sekolah. Untuk selanjutnya ya Bu, modal lingkungan. Modal lingkungan biasanya lingkungan di sini bagaimana? Misalkan sawah, perkebunan. Apakah itu bisa menunjang pembelajaran pada anak atau bagaimana? Dekat dengan Jadi anak itu tidak selalu harus di kelas ya Bu. Jadi sekali-sekali. bisa belajar berbagi. Untuk selanjutnya modal politik, bagaimana Ibu mengenai kebijakan-kebijakan Ibu sebagai leader di sekolah ini? Untuk berpolitik bekerja sama dengan pemerintah desa dan juga bekerjasama dengan pihak dinas kesehatan dan menangkap kegiatan pemberian imunisasi kepada siswa pemeriksaan kesehatan siswa dan juga membayar haji Jadi modal politik itu semua tergantung kebijakan Ibu ya Bu. Mudah-mudahan kebijakan Ibu membawa kemajuan bagi sekolah ini khususnya dan menjadi contoh bagi lingkungan di sekitar bahwa anak-anak itu sehat dengan diperhatikannya oleh ibu sebagai leader di sekolah ini. Dan untuk selanjutnya bagaimana Bapak modal finansial di sekolah ini? Apa yang Bapak lihat dari modal atau aset finansial ini di sekolah SD ini? Kalau modal finansial terutama di sekolah pastinya dari bos.
Alhamdulillah bos selalu ada setiap periodenya, setiap Lancar ya, tahunnya, Pak, alhamdulillah lancar. Beberapa tahun ke belakang kita mendapatkan bos kinerja dan bos afirmasi. Nah, mudah-mudahan ke depan kita mendapatkan lagi, karena mungkin dari segi finansial hanya dari situ. Pemanfaatannya kan misalkan bos misalkan untuk kegiatan apa gitu. Ya tentunya bos itu untuk operasional sekolah, acara, kemudian Kalau buku, kegiatan anak, kemudian kegiatan anak, lomba-lomba, dan kegiatan lain yang juga jadi dengan adanya bos dapat membantu sekali ya Pak untuk proses semua kegiatan yang ada di sekolah ini. benar sekali, sangat membantu sekali. Bahkan kalau boleh ada tambahannya, ada tambahan untuk Kita operasional berdoa sekolah saja. siswa, karena sebagaimana diketahui bahwa di sekolah kita itu kebanyakan orang yang taraf kehidupannya menengah ke bawah. Jadi dengan adanya peningkatan mungkin nanti bisa ada tambahan dari bos untuk bantuan-bantuan yang lainnya. Amin, amin, amin. Nah untuk modal yang terakhir adalah modal budaya dan agama. Bagaimana nih modal budaya di lingkungan sekitar SD Mandala Mekar serta agamanya yang berhubungan dengan pembentukan karakter anak. Tentunya kerja sama ya Bu, sama madrasah diniyah, juga ada pesantren yang terdekat, pesantren Wadul Falah. Tentunya sekolah berkomunikasi dengan lembaga-lembaga tersebut agar tujuan dari pendidikan, baik itu pendidikan diniyahnya, pesantrennya, sekolahnya, semuanya selaras menjadi tujuan yang sama, dan meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan anak-anak. Kegiatan khususnya apa yang berhubungan dengan pesantren, misalkan kegiatan anak-anak yang memang diadakan di pesantren tapi program sekolah. Di pesantren salah satunya tentunya ada pembelajaran bacaan ayat Al-Quran, PTQ, kemudian bacaan doa sholat duha, dan kebetulan di sekolah juga sudah menjadi kebiasaan sholat duha bersama dan juga sholat subuh. Kalau kegiatan pesantren kilat bagaimana Pak? Apa di sekolah atau di pesantren anak-anak melaksanakannya? Dalam pelaksanaannya sesuai dengan kebijakan ketika COVID, bekerjasama dengan pihak pesantren dan madrasah diniyah. Jadi anak di masyarakat dilaksanakan kegiatannya, dan kalaupun tidak selalu mengundangnya dulu ya. Para ustadz. Jadi ini juga berhubungan tadi ya Bu dengan modal politik. Jadi kebijakan ibu dan juga budaya agama yang ada di sekeliling, yang ada di sekitar Mandala Mekar satu sama lain berkaitan. Jadi melakukan pendidikan siswa-siswi khususnya di Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan percakapan kita ini mendapatkan hasil atau nantinya ke depan bahwa yang kita cita-citakan baik itu sarana prasarana, aset dari modal guru dan siswanya itu sendiri dapat lebih berkembang potensinya. Terima kasih Bapak. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.